Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuka GUI, yang dimana GUI ini ada elemen atau tool-toolnya, ada button, ada charts, ada frame, ada shape, ada ribbon bar, ada option, kemudian ada list, ada tabs, text, toolbar, web, dan Windows and dialog. Dan juga ada icon-icon. Di sini bisa kalian cek sendiri, pelajari sendiri. Kemudian ada yang lain-lain juga. Oke, di sini aku mau mempraktekkan atau mencontohkan cara membuat tampilan Notepad dalam aplikasi GUI. Yang pertama kita pilih new dulu di pojok kiri ini. Kemudian di sini kan file Notepad-nya seperti ini. Nah, ini kita anggap aja yang bentuknya seperti ini. Nah, langkah yang pertama kita membuat from dialognya dulu dengan cara mengklik elemen, kemudian pilih Windows From-nya. Di sini aku mau pilih yang dokumen ini aja. Kita pilih sesuai dengan selera kita. Di sini kan ada menunya, ada file, edit, format, view, dan help. Kemudian ada contohnya juga, ada teksnya juga, judulnya yaitu GUI Design Studio Profesional, nama file Notepad-nya. Nah, cara menggantinya adalah diklik di bagian dokumen ini, kemudian kita isi semisal Denny.txt gitu ya, nama filenya. Nah, di sini juga ada ikonnya, bisa yang tadi bisa kita ganti. Karena kita tidak mempunyai file icon Notepad-nya, jadi kita bisa no icon aja, atau kita pilih blank ini. Ini margin-marginnya itu kayak ngatur posisi teksnya itu. Kemudian di Windows ada bordernya, itu border dalam windownya. Fontnya itu kayak tulisannya yang kita buat tadi. Theme-nya ini juga kita pilih bisa seperti ini, bisa Windows. Nah, aku mau bikin sepersis mungkin, berarti aku pilih yang Windows ini. Untuk ininya bisa diatur-atur sendiri. Kemudian kita klik OK. Nah, semisal kita mau bikin menunya yang ini, file, edit, format, view, dan help. Nah, untuk menunya ini kita pakai toolbars and menus. Kita pilih yang atas ini, semirip mungkin. Kita sesuaiin. Nah, bagaimana sih cara ganti nama-nama file, nama-nama menu di atas ini, di atas toolbar ini? Caranya kita klik 2 kali. Kemudian kita tulis sesuai kebutuhan, sesuai nama ini ya, sesuai yang kita buat, karena kita akan buat Notepad. Ada file, edit, format, view, dan help. Di sini file sudah ada, edit udah, kemudian format yang belum ada. Sebentar, aku isi dulu ya format. Edit udah, kemudian view-nya ini kita set format. Dan kita klik set. Kemudian yang window ini aku ganti yang ini, view. Kita klik di sini juga. Kita namain view. Kemudian set.
Lalu yang terakhir have, ini nggak usah diganti karena sama seperti yang tadi. Di sini juga bisa diganti ukuran fontnya, size, temanya. Tadi aku pakai tema Windows Modem biar agak sama. Kemudian kita pilih OK. Nah, jadi tampilannya seperti ini di bagian Notepad. Nah, di Notepad di sini kan kalau kita klik file ini muncul menu-menu baru atau menu anaknya file. Nah, ini namanya pop-up. Nah, cara membuatnya kita pilih pakai menu pop-up ini. Caranya kita tarik, kita taruh sini dulu aja. Nah, kemudian kita isi pop-up-nya sesuai dengan yang kita buat. Di sini kan ada new window, open, save as, back setup, print, dan exit. Caranya kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali, kemudian kita kasih nama sesuai yang tadi. Yang pertama itu ada new, kemudian new window. Kita bikin new dulu. Caranya kita tulis di sini, kita tulis new. Nah, di sini kan new-nya kan ada key-nya CTRL+N. Nah, caranya itu kita pilih di hotkey ini. Kita ketik CTRL plus N. Nah, kemudian kita set. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua kan ini ada new window, tapi di pop-up aslinya ini ada garis ini. Nah, garis ini kita hapus aja, caranya delete ini. Terus kita bikin yang kedua yaitu new window. New window. Di new window ini juga ada key-nya yaitu CTRL Shift plus N. Kita tulis CTRL plus Shift plus N. Kita set juga. Kemudian ada open, save as, open. Mungkin udah ada gambaran, jadi aku contohin sampai sini aja. Ini ada kelebihan, kita hapus. Nah, kita udah bikin 3. Nah, di notepadnya sendiri kan ini kan ada garis. Nah, cara bikin garis itu gimana sih? Nah, caranya itu kita insert dulu, kemudian kita pilih yang ini itu kita pilih separator. Separator itu garis tadi. Kemudian kita insert. Nah, garisnya udah jadi, yang tadi kita hapus. Nah, seperti ini. Yang lain mungkin bisa kalian coba untuk latihan, untuk exit dan lain-lain. Nah, seperti ini. Nah, biar kita klik, nah kalau di notepad asli kan kalau kita klik file itu muncul pop-up ini. Nah, caranya kalau di aplikasi ini kita hubungkan pakai konektor. Konektor itu yang atas ini. Kita klik di file, kemudian kita tarik ke pop-up ini, seperti itu. Jadi kalau kita jalankan, ini ada menu run, ini untuk menjalankan. Nah, ketika kita klik file, akan muncul pop-up yang udah kita buat, gitu. Kemudian aku mau nyontohin yang kedua, yaitu di bagian edit. Kalau yang ini seperti yang tadi, coba yang membedakan, ini kan ada undo dan cut. Bedanya kan kalau undo ini bisa diklik, kalau cut ini kan nggak bisa diklik. Nah, jadi kayak disable atau mati gitu. Caranya gimana? Caranya sama seperti tadi, kita
kita ambil pop up dulu. Ini diklik 2 bisa ya, nggak harus ditarik. Nah, contohnya kalau bikin yang mati itu, atau di dalam IMK itu namanya di disable di dalam tampilan itu. Tadi kan contohnya semisal cutnya yang save-nya yang nggak bisa semisal. Nah, caranya itu kita klik disable ini dan kita oke. Nah, hasilnya seperti ini, kayak seolah-olah tool itu mati gitu. Untuk yang dieditkan ada banyak tuh. Nah, kalian bisa pelajari, bikin dulu buat latihan. Sama seperti tadi, biar bisa muncul pop up ini, kita klik konektor ini, kemudian edit. Ini baru kita tarik ke pop up yang ini. Nah, hasilnya kita run lagi seperti ini. Nah, untuk yang lain format view head bisa kalian coba sendiri. Kemudian aku mau nyontohin lagi kalau di halaman notepad ini kan beranak gitu ya, kalau file anaknya ini. Nah, misal kita klik new, kan munculnya halaman, sebentar, jangan new lah. Kalau new kan harusnya kayak halaman baru putih lagi kan, karena ini aku nggak save jadi nggak muncul. Cara bikinnya kita copy ini aja, halaman ini, soalnya kan nanti kalau diklik new kan hasilnya juga putih aja kan, mungkin aku bisa contohnya semisal ini aja, kita ngetik gitulah pura-puranya. Nah, cara biar pas diklik new itu muncul tampilan baru, itu kita pakai konektor lagi, kemudian yang new ini kita tarik ke sini. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya seperti ini. Nah, diklik file, tadi kan new, pas diklik new jadi tampilan awal lagi gitu. Sebentar, ini ada salah, menunya belum ada, aku copy aja, aku run lagi, jadi contohnya seperti ini. File, kita klik new, munculnya halaman baru gitu. Kemudian kalau kita klik open, munculnya juga pasti di open. Kalau kita save, pasti munculnya save. Kalau save as tuh mesti munculnya halaman Windows kayak gini. Nah, kita kalau mau bikin halaman Windows, kita bikin yang sesimpel mungkin aja. Aku mau nyontohin, aku mau pakai yang ini aja. Misal ini pura-puranya halaman Windows Explorer yang save tadi. Kalau Windows Explorer kan kayak gini. Nah, itu pakai yang udah agak lupa. Bukan ini di Windows. Itu pakai, nah pakai ini. Ini juga bisa diisi, diedit. Caranya juga seperti tadi. Semisal ini folder D, terus di sini ada film, di sini ada folder apalagi, bisa diganti-ganti juga. Temanya juga bisa diganti. Aku pakai yang Windows ini aja dan aku oke. Dan kalau di Windows kan di tengahnya itu ada yang atas ini gak usah dibuat, misal yang tengah aja kita kasih
putih-putih aja, pakai teks, pakai panel frame, pakai frame aja, bisa kita taruh sini. Ini bebas sih, yang penting agak mirip aja. Misal ini halaman yang save tadi, jadi caranya aku klik, semisal ini aku tambahin ya, menu save. Nah, aku klik konektornya, save, baru ke muncul folder ini. Nah, kalau aku run, hasilnya seperti ini. New yang ini tadi, kemudian yang save, itu ini hasilnya seperti ini. Harusnya kan lebih gede gitu, kayak seperti folder Windows Explorer pada umumnya, cuma kita bikin yang sederhana mungkin aja. Yang penting mudeng tentang penggunaan GUI ini. Nah, untuk tool-tool yang lain mungkin bisa kalian coba. Contohnya ini masih ada banyak, jadi back setup misalnya. Nah, jadi bikin halaman ini tool-toolnya juga udah ada gitu. Jadi untuk tugas berikutnya lengkapin bikin notepad ini ya, soalnya di angkatan sebelum-sebelumnya juga gitu, bikin halaman notepad selengkap mungkin, sepersis selengkap mungkin gitu. Kalau masih ada kebingungan atau apa-apa, langsung tanya aja aku sama Tika. Untuk deadline-nya mungkin 2 minggu, sama seperti LKT, dikirim juga lewat email dalam bentuk GUI. Jadi cara nyimpennya ini tadi yang udah kita buat, kita save. Nah, kita pilih file, misalnya ini aku namain notepad gitu ya. Ini kesimpanannya di dokumen dan tipenya itu GUI. Nah, yang dikirim tipe GUI-nya itu. Mungkin itu saja. Terima kasih.